Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang mazhab-mazhab dalam ekonomi Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Septi Istina. Dan saya Muhammad Hanif Prayogo. Dan saya Nikmatul Latifah. Dan saya Dini Septianika. Yang pertama itu mazhab Iqtisaduna. Dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Baqir As-Sadr yang berjudul Falsafatuna dan Iqtisaduna melahirkan mazhab sendiri. Menurut mazhab Iqtisaduna, ilmu ekonomi tidak bisa sejalan dengan Islam. Menurut Baqir As-Sadr, ekonomi Islam hanyalah mazhab bukan ilmu. Teori ekonomi mengatakan bahwa masalah ekonomi akan muncul apabila adanya keinginan manusia yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia di alam semesta ini ketersediaannya terbatas karena bisa habis. Pada mazhab ini menolak atau tidak sependapat dengan teori tersebut karena dalam Islam tidak ada sumber daya yang terbatas. Baqir As-Sadr berpendapat bahwa permasalahan ekonomi akan muncul apabila dua faktor ini terjadi. Pertama adalah perilaku manusia yang melakukan kezaliman, dan yang kedua adalah manusia mengingkari nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat lain mengenai mazhab ini adalah masalah ekonomi akan muncul dikarenakan adanya distribusi yang tidak adil atau kurang meratanya proses distribusi yang terjadi karena adanya eksploitasi yang dilakukan pihak berkuasa kepada pihak yang lemah. Karena keserakahan ini, maka masalah ekonomi yang muncul adalah yang kaya akan bertambah kaya dan yang miskin akan bertambah miskin. Tokoh-tokoh dari mazhab ini adalah Muhammad Baqir As-Sadr atau pelopor mazhab Istiguna, Abbas Mirakor, Baqir Al-Asani, serta Qadim As-Sadr. Mazhab yang kedua adalah mazhab mainstream. Dalam bukunya yang berjudul Islamic Economics, Theory and Practice yang ditulis oleh Abdul Manan, salah satu tokoh mazhab mainstream, sukses mengembangkan ekonomi Islam berdasarkan sumber hukum yang ada pada Al-Quran, Sunnah, Ijma, Ijtihad, prinsip hukum yang lainnya, beserta kias, menjelaskan prinsip umum yang ada di dalam ekonomi Islam. Menurutnya, suatu masalah ekonomi fundamental akan muncul apabila tidak terpenuhinya suatu kebutuhan ekonomi, kecuali adanya pengorbanan dari sumber daya ekonomi manusia. Pandangan ekonomi Islam menurutnya sudah sesuai dengan cara pandang ekonomi modern. Yang berbeda hanyalah menentukan pilihan skala prioritas. Keinginan manusia yang tanpa batas dianggap sebagai hal alamiah dalam mazhab mainstream ini. Ada dua dalil yang dipakai dalam mazhab ini, diantaranya adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 dan At-Takasur ayat 1-5. Tokoh-tokoh mazhab mainstream adalah Muhammad Abdul Manan, Monzer Kaf, Umar Chapra, dan Muhammad Nejatullah Siddiq. 3. Mazhab alternatif kritis. Pada mazhab ini para tokoh berpendapat bahwa analisis kritis juga harus dilakukan pada ekonomi Islam, bukan hanya dalam sosialisme dan kapitalisme saja. Mereka yakin bahwa Islam itu benar, tetapi mereka ragu apakah ekonomi Islam itu sudah pasti benar. Pada mazhab ini, para tokoh melakukan analisa secara mendalam mengenai hasil temuan sistem ekonomi yang sudah ada. Pada mazhab alternatif kritis ini, para tokohnya banyak mengkritik dua mazhab yang sudah ada sebelumnya. Para tokoh mengkritik bahwa mazhab pertama menghancurkan teori lama yang telah ditemukan sebelumnya, kemudian menggantinya dengan teori baru yang sebenarnya sama saja dengan teori lama. Kemudian mazhab ini juga mengkritik bahwa mazhab kedua kurang lebih menjiplak ekonomi konvensional. Yang membedakan adalah penghapusan riba serta memasukkan variabel zakat dan niatnya saja. Pandangan secara umum mazhab alternatif kritis adalah analitis kritis, bukan hanya dilakukan oleh sosialis maupun kapitalis, tetapi terhadap ekonomi Islam ini sendiri. Teori yang sudah ada
dalam ekonomi Islam harus diuji kebenarannya. Tokoh-tokoh dalam mazhab alternatif kritis adalah Timur Quran, Jomo, serta Muhammad Arif. Kesimpulan, dalam era kontemporer ada 3 mazhab dalam ekonomi Islam. Di antaranya ada Iqtisaduna yang berpendapat ilmu ekonomi tidak akan pernah bisa sejalan dengan Islam. Keduanya pernah dapat disatukan karena berangkat dari filosofi yang saling kontradiktif. Mainstream yang berpendapat bahwa masalah ekonomi hampir tidak ada bedanya dengan pandangan ekonomi konvensional. Hanya saja letak perbedaannya terletak pada cara penyelesaian masalah tersebut. Alternatif yang berpendapat analitis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri.